Selamat malam pemirsa, senang sekali Headline Malam kembali hadir kali ini bersama saya, Rusmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kapolda Kaltim dan Pangdam musnahkan 65 kg narkoba jenis sabu. Akibat pandemi COVID-19, anggaran KPU untuk pilkada akan naik lagi. Kapolda Kaltim Pangdam 6 Mulawarman dan pejabat Pemprov Kaltim pada Jumat 19 Juni 2020 pagi melaksanakan pemusnahan narkoba jenis sabu-sabu di halaman Mako Polda Kaltim. Sabu seberat 65 kg milik tersangka Busman dan Andi Saputra. Narkoba jenis sabu-sabu yang diketahui berasal dari Cina masuk melalui Kaltara, diamankan oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim di Jalan Bintang menuju Samarinda. Sebelum dilakukan pemusnahan, sejumlah barang bukti sabu dites secara acak untuk memastikan kebenaran narkoba jenis sabu-sabu yang dia amankan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono dan Pangdam 6 Mulawarman, Majen TNI Subianto memusnahkan sabu dengan cara di-blender di dalam wadah plastik yang diisi air. Ada atensi khusus Jenderal di daerah perbatasan terkait masuknya barang-barang seperti ini? Ya, kita kerjasama dengan Polda Kaltara tentu, karena yang perbatasan yang apalagi ini ada Panglima, saya sudah mengatur sama Panglima dan beliau akan sangat mendukung untuk menjaga perbatasan. Bukan Malaysia, Jenderal Cina ya? Ya, dari Cina, tapi kan lewatnya Malaysia. Jadi mereka sindikat itu, sindikat betul-betul. Kapolda Kaltim dan Pangdam 6 Mulawarman berkomitmen untuk secara bersama memerangi narkoba dengan berkoordinasi dengan instansi lainnya, termasuk masyarakat, sehingga bahaya narkoba bisa dimusnahkan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Berapa total anggaran yang diperlukan KPU Samarinda belum terjawab. Meski tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda sudah dibuka kembali setelah mandek selama 3 bulan lebih. Kesepakatan mengenai anggaran antara KPU, DPRD, dan pemerintah kota belum deal juga. Awalnya ancer-ancer anggaran sebelum COVID-19, KPU memproyeksikan angka 74 miliar rupiah. Namun Pemkot Samarinda belum setuju dan meminta rasionalisasi. Angka hasil rasionalisasi belum disepakati, tapi tiba-tiba muncul pandemi COVID-19 yang menghentikan semua tahapan kerja KPU. Kini KPU menghitung ulang biaya menyesuaikan protokol kesehatan karena ada biaya baru seperti pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi penyelenggara pilkada. Dari perhitungan ulang ternyata untuk APD saja diperlukan tambahan sekitar 5 miliar rupiah. Selain penambahan biaya untuk APD, biaya operasional tempat pemungutan suara juga naik. Semula sebelum pandemi disepakati 1.582 TPS. Tapi setelah pandemi sesuai protokol kesehatan jumlah TPS menjadi 2.028. Kalau TPS yang kita siapkan itu ada 2028 TPS. Karena kemarin sebenarnya ada 1.582 kita petakan awal. Tapi karena ini pemilu di tengah COVID ini dibatasi pemilih per TPS itu cuma 500, maka ada penambahan jumlah TPS. Dwi Haryono mengatakan KPU Samarinda sudah melanjutkan tahapan yang sempat tertunda. Selain melantik tenaga petugas di kecamatan, juga melanjutkan verifikasi calon perseorangan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
Usai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Bank Indonesia, perwakilan Kaltim dan Badan Pusat Statistik, Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Veridiana Hurakwang mengungkapkan situasi Kaltim setelah dilanda pandemi COVID-19. Jadi tadi kita mendapat gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur ini cukup memprihatinkan. Untuk triwulan pertama itu baru pertumbuhan ekonominya baru 1,27%. Ini triwulan pertama untuk tahun ini belum. Jika kita bandingkan dengan tahun 2019, triwulan pertama itu pertumbuhan ekonominya 4,77%. Hal yang paling besar yang mempengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur karena memang kita terlalu mengandalkan sumber daya alam dari batubara. Jadi dengan COVID ini terjadi penurunan yang sangat luar biasa, terutama terhadap penjualan batubara kita. Informasi itu diterimanya dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Tutuk Cahyono dan Kepala BPS Kaltim Anggoro Dwi Cahyono. Selain menyampaikan persoalan ekonomi dan data-data warga terdampak, juga dibahas upaya pemulihan ekonomi setelah memasuki masa new normal. Ya, sebagai anggota Dewan ya, saya sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan juga lambatnya kinerja dari pemerintah, terutama membantu UMKM. Artinya 91,24% UMKM di Kalimantan Timur belum mendapat bantuan sosial, terutama untuk bantuan listrik dan perpajakan. Ini yang cukup mengecewakan kita dari hasil yang disampaikan itu. Sedangkan anggaran yang sudah disisihkan untuk itu kan sudah disiapkan sudah kita setujui bersama, bahkan dari 388 sekarang menjadi 500 miliar. Masih banyak yang belum terrealisasi ya? Belum terrealisasi. DPRD Kaltim sebagai bagian pemerintahan, menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, tidak tinggal diam dengan situasi yang sedang terjadi. Dia segera menyampaikan kepada pemerintah agar dilakukan langkah-langkah Pemprov Kaltim dalam upaya pemulihan ekonomi. Tim Kaltim TV Heriman melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Menurut jadwalnya, pembagian rapot semester genap siswa sekolah dasar dimulai hari Jumat 19 Juni. Namun pihak sekolah mulai berinovasi menghindari adanya keramaian dengan memecah pembagian rapot sejak hari Kamis. Ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 di Jalan Grilya, Kelurahan Mugirejo, Samarinda. Pembagian rapot lebih awal karena pihak sekolah tidak mau mengambil risiko terjadinya kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penyebaran virus corona. Bahkan ada aturan lain seperti hanya orang tua yang diizinkan datang ke sekolah dan menggunakan masker. Sekolah juga menerapkan protokol kesehatan seperti wajib mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh orang tua yang datang mengambil rapot. Pembagian rapot ini di sekolah sudah dianjurkan atau acuan kami pegang dari Dinas Pendidikan, tidak boleh berkumpul karena COVID kan, jadi kami batasi yang mengambil ke sekolah ini hanya beberapa orang tua saja. Dari jam 9 itu pembagian rapotnya untuk kelas 2 sampai dengan jam 10 bergantian. Kalau siswanya 28 itu dijadikan 2 shift. Pembagian pertama jadi dari jam 9 sampai jam 10 itu sebanyak 14 orang, tapi bergantian, tidak boleh bergerombol. Jadi mengambilnya secara bergantian, hanya orang tuanya saja, siswa atau anaknya di rumah, berada di rumah. Di sekolah dasar lainnya ada juga pembagian rapot dilakukan 2 hari, yakni dimulai pada hari Jumat dan Sabtu. Semua pengelola sekolah sudah menyiapkan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Masih bersama saya Rosmi Rahma, pemirsa, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. Balikpapan temukan 9 kasus baru positif COVID-19. Seorang pasien positif COVID-19 asal Kutai Timur meninggal dunia. Pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur mencatat 417 orang terpapar virus sampai 19 Juni 2020. Dari 10 kabupaten dan kota di benua Etam, Balikpapan menjadi kota terbesar jumlah pasien positifnya. Bahkan setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir, Jumat kemarin kota itu merona kembali lantaran bertambah 9 kasus positif baru. Dengan pertambahan 9 kasus baru pasien positif, di Balikpapan kini total ada 119 orang tercatat terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona. Kemudian sebanyak 72 orang dinyatakan sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Sebanyak 44 orang pasien lainnya masih dirawat di berbagai rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 di kota itu. Untuk penambahan kasus yang dilakukan pemeriksaan laboratorium COVID-19 dengan hasil positif terkonfirmasi COVID-19, hari ini ada sebanyak 12 kasus dengan rincian sebagai berikut. Pertama dari Kutai Kartanegara ada 1 kasus yaitu KKR 66, ini laki-laki 25 tahun, ini merupakan kasus OTG, pelaku perjalanan dari Lampung yang akan kembali bekerja di Kutai Kartanegara dan kasus sekarang dirawat di Wisma Atlet Kutai Kartanegara. Balikpapan ada 9 kasus, yaitu BPN 111, laki-laki 25 tahun, ini merupakan kasus OTG, warga Jakarta yang bermukim di Balikpapan dan akan melakukan perjalanan ke Tabalong. Dan kasus sekarang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kemudian BPN 112, laki-laki 27 tahun, ini merupakan kasus OTG, warga Balikpapan, yang akan kembali bekerja di Kutai Barat, dan kasus dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Pesaing Balikpapan sebagai penyumbang pasien positif virus corona di Kaltim adalah Kutai Kartanegara, total 66 kasus positif, disusul Samarinda dengan total 65 kasus positif dan Kutai Timur dengan 45 kasus positif. Dari seluruh Kaltim, hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang bersih dari COVID-19 alias zero kasus. Tim Kaltim TV melaporkan. Kabar duka datang dari Kutai Timur. Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim, Andi M. Ishak, mengumumkan 1 orang pasien yang terkonfirmasi positif tertular virus corona meninggal dunia. Pasien tersebut adalah laki-laki berusia 62 tahun dengan kode KTM 44. Sebelumnya warga Kutai Timur itu merupakan kasus PDP atau pasien dalam pengawasan yang dirawat di RSUD Taman Husada Bontang. Menurut Andi M. Ishak, pasien punya riwayat penyakit penyerta atau komorbid hipertensi, stroke hemoragik, dan menggunakan ventilator. Pasien diumumkan terkonfirmasi COVID-19 pada 18 Juni dengan kondisi memburuk dan dinyatakan meninggal dunia pada 19 Juni 2020 pukul 13:03 waktu Indonesia Tengah. Pada hari ini kami laporkan pula berita duka bahwa hari ini terkonfirmasi telah ada meninggal dunia 1 kasus yang terkonfirmasi positif, yaitu kasus dari Kutai Timur, 1 kasus, yaitu KTM 44, laki-laki 62 tahun. Ini merupakan kasus PDP warga Kutai Timur yang telah dirawat di Rumah Sakit Umum Taman Husada Bontang
dan kasus sebenarnya memiliki komorbid berupa hipertensi dan stroke hemorrhagic dan menggunakan ventilator. Pada saat masuk rumah sakit memang kondisi sudah mengalami penurunan kesadaran, dan hari ini tanggal 18 bersangkutan terkonfirmasi COVID-19 dari hasil swab, dan pada hari ini kondisinya setelah tanggal 18 kondisi semakin memburuk, dan pada hari ini dinyatakan meninggal pada pukul 13.03 siang tadi. Ya, kami turut berduka, mudah-mudahan yang bersangkutan diampuni segala dosa-dosanya dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan untuk ini. Dengan bertambahnya 1 pasien positif meninggal dunia, maka di seluruh Kaltim terjadi 5 pasien positif yang meninggal dunia, yakni di Balikpapan 3 orang dan Samarinda 1 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.